Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Agatha bersama dengan Muslim. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Halo Iva. Halo Kak. Ya, silakan Kak Iva. Iya Kak, bolehkah saya sebagai seorang Islam berpendapat berlawanan Kak? Berlawanan Kak, dengan yang Kakak sampaikan? Yang saya sampaikan kan iman saya. Ya betul, ya. Tapi menurut saya Yesus adalah tokoh fiktif karena kejadiannya adalah pengejaran kaum Yahudi kepada Nabi Isa dan murid-muridnya 12 yang menyebarkan agama Islam Nabi Isa. Kemudian akan disalib. Nah, kemudian dalam surat An-Nisa di Quran kami ayat 157 bahwa yang disalib bukan Isa, melainkan Nabi Isa, melainkan orang yang diserupakan dengannya. Dan Nabi Isa langsung dinaikkan ke langit. Oke, boleh Ya, saya tahu kemudian siapa yang nanti menggantikan Kak, Isa? kemudian didramatisir oleh kaisar, oleh tentara Romawi. Ini Ya, dan dapat kaisar Romawi. dapat dongeng ini dari Dipanggilah mana? Isa menjadi Yesus, begitu Ya, kan? Kak Iva Kemudian dapat dalam dongeng surat ini dari Az-Zukhruf mana, ayat Kak? 61 Yesus akan turun menyanggah Oke. bahwa dia Yesus, Kak. Baik, ini Nantinya Kakak dapat menghapus dongengnya salib dan dari mana, sebagainya. Kak? Kakak dapat dongeng Bagaimana? ini dari mana, Kak? Dapat dongeng ini dari Iya, mana? justru saya dapat dongeng tentang Yesus dari Kaisar Roma. Dan tokoh Gimana? Boleh tokoh lihat Yesus datanya, menurut Kak? penulis Eropa adalah tokoh fiktif, Oke, Kak. gini Kak. Satu orang saksi di abad 1 yang menyatakan dongeng Kakak tadi. Ada? Adakah tulisan di abad 1 tentang dongeng tadi, Kak? Silakan, Kak. Tunjukin. Ada Kak di Yesaya. Coba Kakak lihat Yesaya. Mana? Yesaya Isa di akan tahun berapa turun, memang Isa yang akan ditulis, turun Kak? menghapus salib. Kalau saya boleh tahu, Yesaya itu ditulis Ya, abad 1 selama atau abad 40 berapa? tahun ya Kak. Nih, Yesaya itu di tahun Enggak. berapa ditulis? Saya tanya, kitab Yesaya ditulis di abad keberapa? Kitab Yesaya tahun berapa, sayang? Ya, ini ya. Dongeng abad 7 Anda. Yang menghapus salib. Dongeng abad 7 Anda. Dengar, Kak. Dongeng abad 7 Anda itu dibantahkan sama kalender seluruh dunia, Kak. Karena kalender seluruh dunia memperingati kematian Yesus yang disalib, sayang. Termasuk kalender di Indonesia. Jadi dongeng yang Anda sampaikan tadi di abad ke-7 itu dibantah mentah-mentah sama seluruh negara ini. Dongeng Anda itu baru dimulai abad keberapa? Abad ke-7, sayang. Sementara peristiwanya sudah dirayakan di abad 1. Ya, Anda kalau mau bawa kitab Yesaya, siapa penulis Yesaya? Berapa kitab Yesaya, sayang? Goblok sekali. Anda harus cari saksi di abad 1. Kalau Anda cari saksi di abad 7, bisa jadi itu dong. Udah nggak asik lagi. Iya. Ya, Anda tidak kenal siapa Yesaya, sayang. Boleh nggak saya ini? Ya nggak boleh, itu kan iman saya. Anda saja tidak bisa membawakan bukti nyata di abad 1 bahwa itu adalah dongeng. Mana? Ya, satu hal yang kamu harus tahu ya, Indonesia dan semua negara itu kalendernya nulisin apa? Memperingati kematian Tuhan Yesus. Memperingati kematian Isa Al-Masih. Ya, dulu ini baru tahun ini ya, nomenklatur itu baru diganti Yesus. Dulu itu ya, memperingati wafatnya Isa Al-Masih. Isa Al-Masih di dalam kitab kau wafat. Indonesia ini yang mengakuinya semua kalender. Kalau dongeng nggak ada di kalender, sayang. Oke,
Mbak Iva Islam. Mbak Iva, halo. Halo Agatha. Mbak Iva Islam Halo. kan? Mbak, kok bisa Anda mempercayai dongeng yang tidak jelas Buktikan ini, di Mbak? mana firman Saya tanya Anda, siapa firman penulis manusia yang bukan kata manusia yang Siapa yang mengatakan menulis Yesus Quran, itu Pak? Tuhan. Iya, siapa yang nulis Quran kalau saya boleh tahu? Siapa yang menulis surat Al-Hadid kalau saya boleh tahu? Firman Tuhan mana? Tak ada Di satu firman Tuhan mana? yang Di mengatakan Yesus. mana? Penulis surat Al-Hadid. Lo kalau lu aja nggak tahu penulisnya jangan diimani. Penulisnya aja lu nggak tahu. Sahabat siapa? Hah? Sahabat yang mana? Sahabat gue. Apa? Kalau kalian menuduh itu adalah sahabat Nabi, mana tulisan sahabat Nabi mengaku dia menuliskan surat itu? Kalau Paulus menulis, aku menulis surat kepadamu kepada jemaat ini, ada. Anda kira kami ini anak kecil gitu yang percaya narasi kamu yang nggak berdasar, yang nggak berdalil, yang nggak bersejarah dan tidak terbukti secara otentik? Mohon maaf, narasi kosong Anda ini tidak laku sama orang Kristen. Penulisnya siapa? Penulis ya Bu Iva, mendingan Anda ajarin aja iman Anda. Siapa penulis Quran silakan kasih tahu. Cari tahu dulu lah sebelum dikasih tahu. Tapi nggak boleh bohong ya, cari data. Itu ya Bu Iva, jangan bikin malu di room saya. Anda itu belum bisa apa-apa di sini. Bawa kitab Yesaya abad 1 yang membuktikan pernyataan Anda siapa? Mana tulisannya? Ya, di sini nggak laku, Mbak. Maaf ya, kami adalah umat orang Kristen yang tidak biasa didongengin. Anda harusnya cari tahu dulu siapa penulis surat Al-Baqarah. Adakah si penulis itu benar-benar mengaku menuliskan? Di cross check saya. Ya, cross check dulu. Surah Maryam, apakah Maryam menulis surah? Hah? Cross check dulu. Mungkin nggak Maryam menulis surah? Kenapa harus dinamai seperti itu? Surah Maryam. Kenapa? Jangan selalu dongeng itu didramatisir, ya kan? Ya, Iva saya tanya, peristiwa Isra Mi'raj siapa saksinya sayang? Kalian kemarin peringati itu, ya? Gak apa-apa kalau kamu mau berdiskusi boleh. Aku mengatakan kepada mereka apa yang terjadi setelah live Ya, coba. Tapi kamu kondusif, ya? dan juga badai salju yang Kita naikin lagi ya. dan tentu saja pria itu hilang entah kemana. Si Rick, bukan Rick dari palsu, dia Semoga husnul khotimah ya Iva ya. Silakan Iva. Iya. Oh iya, Kak Agatha, saya hanya mau tanya, di mana Nanya pengukuhan mulu. firman Allah, bukan yang yang kata manusia, yang mengukuhkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Memangnya Allah mau pernah mengaku Tuhan sama manusia? Tidak, ceritakan saja dalilmu. Ya ceritakan aja dulu peristiwa Isra Mi'raj itu. Dalilmu yang mengatakan Yesus itu Tuhan yang kamu sembah-sembah selama ini, Yesus Tuhan manusia itu loh. Tuhan yang Nabiku Isa Al-Masih yang diperingati kalender kan Al-Masih artinya Nabi kan? Bentar. Emangnya Isa orang Arab? Bukan, mana dalilmu? Mana dalil firman Tuhan? Kenapa Isa Tuhan saya Anda ambil jadi nabi? Anda ini Mana pencuri. dalilnya yang menuhankan Yesus? Hei, Anda mengatakan Yesus nabi saya. Kan kamu bilang, kenapa kamu mencuri Tuhan saya jadi nabi? Mbak, Anda kalau punya agama itu jangan nebeng dong sama Tuhan saya. Mbak, itu kan Tuhan saya, kok Anda klaim sebagai nabi Anda? Bentar. Memangnya sejak kapan? Isa itu jadi orang Arab.
Nabi Anda kan cuman Muhammad, Mbak. Menurut Taurat bagian besar itu. Jadi agama Kristen ya, kenapa dari Injil, Zabur dan Taurat itu diolah di Roma menjadi Katolik, itu dia. Jadi fix lah, kalian itu udah membawanya ke sana. Jadi Ibrahim dikatakan Abraham, Maryam dikatakan Maria, cuma nyontek gitu. Jadi sekarang dalil Al-Quran itu kan firman Allah. Mana firman Allah kalian? Firman Allah kalian yang menyatakan di kitab apa yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Kalian pinjam nabiku menjadi Tuhan. Coba sekarang baiat mana? Baiat Allah firman. Orang Kristen duluan menuhankan Yesus daripada Islam menabikan Yesus, Mbak. Anda yang minjem kok ngaku orang minjem. Pokoknya Isa Alma Orang Kristen duluan memanggil Yesus Tuhan. Anda baru menabikan dia abad 7. Anda kalau minjem dibalikin, jangan malah di aku. kalian Mbak, malu Mbak, malu. Nggak usah ketawa nengok lu, Mbak. Malu. nih terakhir kan Nabi Muhammad kan Anda, saya tanya ya. kan Yesus. Ya udah nggak ada dalil ya, berarti Oten nggak punya dalil bahwa Yesus itu Tuhan ya. Kenapa kalian sembah-sembah? Kemarin merayakan Isra Mi'raj, Mbak. Ya, Isra Mi'raj itu perjalanan dari mana ke mana, Mbak? kalau aku jelaskan kamu boleh percaya boleh tidak ya. Dari mana ke Itu mana, perjalanan saya dari Mekah ke Dari- Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit Mekah ketujuh. ke Masjidil Aqsa. Emang udah ada masjid, Mbak, di abad 7? Ada sejak Emang dulu di abad ada. 7 udah ada masjid, Mbak? Saya tanya. Udah ada masjid belum di abad Masjidil Aqsa 7? itu sejak Oh, ngarang udah ah. Masjidnya belum ada. Bikin malu. Googling dulu sana. Tanya sama guru gembul. Yang ada gereja Nea. Bukan masjid. Ye. Nah, kalau mau memperingati sesuatu ada dulu barangnya, baru diperingatin ya. Gua ngomong tahan dari tadi. Udah. Oke, ini memang lawak-lawak ya. Kalian minjem Nabi saya jadi Tuhan. Dia yang baru muncul. Di mana, Mbak? Emangnya udah ada masjid di abad 7? Saya tanya. Udah ada belum? Udah ada masjid belum di di abad surat 7? di surat Bani Israel. Itu di Al-Qur'an Jangan di surat. Tunjukin dulu ada masjid di abad 7. ke langit ketujuh. Ada, tapi kan bukan bermegah Saksinya seperti siapa? ini. Sudah ada. Saksinya siapa? Saksinya siapa? Saksinya Allah dan malaikat Jibril untuk menerima. Pakai otak dong. Masa kami sudah menuhankannya terus kau pinjam di abad 7, kau bilang kami yang minjam. Bukan Nopi. Kita udah menuhankan dia di abad 1. Terus dia abad 7 menabikannya, dibilangnya kita minjam nabi dia dijadiin Tuhan. Salah orang. Anda tidak suhu. Ini narasinya dablek banget. Itu adalah apa sih, dongeng yang didramatisir aja. Kami Oten udah menuhankan Yesus abad 1. Tiba-tiba lu nabiin, terus lu bilang lu pinjam udah jadi nabi, terus lu bilang sama yang nuhan, kalian itu meminjam nabi kami dijadiin Tuhan. Gila lu. Ini berat gini ya. Kopi punya sapu udah dibeli dari setahun yang lalu, terus gua pinjam sapunya dia, terus gua bilang ini sapu kami, ini sapu gue, lu minjem sapu gue, kan kurang ajar. Sapu-sapunya Kanopi terus gua pinjam, terus gua akui, terus gua tuduh dia yang minjem. Malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Ini kita tanya nih, Kak Iva kira-kira punya malu nggak? Halo Kak Iva. Halo.
Kak Iva punya malu. Nah, terbuktikan gak ada dalil itu artinya your God made by you. Iva, ini Kak Nopi mau mualaf Iya, nih, asal saksi kamu Isra beritahukan Mi'raj siapa itu saksinya Allah kami. Kurang apa lagi itu saksi itu dari pembuat kurang manusia, pembuat kamu. manusianya sayang. Emangnya Allah Lah tuh kelihatan? sekarang dalilnya di mana Yesus itu Tuhan? Lo dengar dulu. Kalau saya minta saksinya, Mana dalil Yesus itu Tuhan? Ini susah ya, Kak. Di mana punya dalil uang Yesus nggak itu sih, Tuhan? Aku penasaran. Kalau ada aku masuk Kristen deh. Nggak usah lah, Kakak kan otaknya Kalau ada setengah. dalil, enggak. Kakak jangan masuk Kristen. Kalau Kakak kayak ini modelannya masuk Lagi Kristen, open. bikin malu gitu loh. Kakak kan nyerocos terus nih, nggak ada Dalil otak. itu open, tak berotak. Nah, Kak. Lah mana dalil Tuhan manusia itu jadi Tuhan? Coba bacakan dalilnya. Mana yang dalil tadi Kakak manusia bilang. itu jadi Tuhan dulu? Mana dalil manusia itu jadi Tuhan di mana? Memang kami tidak menuhankan manusia. Ya Kami tapi itu dalil yang mana? menuhankan Bahwa Allah yang Yesus, jadi Yesus, manusia. Yesus yang kamu sembah-sembah itu Dia adalah Tuhan. Allah. Doktrinnya mana? Dalilnya mana dulu? Kalau ada dalil kalian baru beragama lah. Seperti kami ada dalilnya. Kul huwallahu ahad, dia berkata sendiri bahwa aku satu. Ah, mana dalil Yesus aku Di mana? satu Di mana? atau Di mana? Bapa Aku satu. Di mana tulisannya? Bentar. Di mana tulisannya aku adalah satu? Kul huwallahu ahad, Ayat surat mana? Al-Ikhlas. Kul huwa itu dia, Surat bukan aku. Al-Ikhlas. Kau baca surat Al-Ikhlas kau itu mana ada aku? Dia. Dia nunjuk Allah orang. menamakan dirinya Allah. Buka Al-Ikhlas ayat 1. Buka Al-Ikhlas ayat 1. Kul huwa bukan aku, dia. Jangan tipu, aku tiap hari baca itu. Nah, surat-surat pendek kayak gitu aku hafal. Jangan nipu aku kamu. Nah, di mana katanya aku adalah satu? Di mana? Mana dalilnya aku adalah satu? Di dalam Al-Ikhlas. Jangan bohong kau. Dia di situ, dia, bukan aku. Bohong aja kau. Nih dalilnya. Tuh. Katakan dia, bukan aku. Aku tipu. Oh. Mana akunya? Mana? Nah, Dia mengatakan kami. mana kami orang itu dia kok kami? Kau itu bohong terus ya Allah. Mana katanya aku? Terus kau bilang kami. Sebenarnya dia satu atau banyak kan? Kok kau bilang kami? Itu dia kok. Dia adalah Allah, bukan aku. Gimana dong? Malu. Siapa itu? Kok Allah mau nunjukin dia? Siapa dia tuh? Hah? Siapa dia? Dia kabur sendiri ya, nggak ada yang nurunin ya. Dia malu sendiri, serius. Kabur. Hanya kau. Apa? Mengenai surat Al-Ikhlas tadi, Kak. Ah, Mengenai surat Al-Ikhlas tadi, Al-Ikhlas. ya, silakan Bang. Itu kan katakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah itu satu. Yang ngomong itu siapa? Jibril alaihissalam kepada Rasulullah ya Allah. Berarti itu wahyu dari Jibril atau wahyu dari Allah? Jadi maksudnya yang Tahu nggak mewahyukan tugas- itu Allah atau Tahu nggak? Jibril? Sabar. Tahu nggak tugas malaikat Jibril itu apa? Dalam Hah? Islam tugas malaikat Jibril itu apa? Ikut kau pula nanya Tahu sama nggak? aku. Itu Al-Quran Ah, berarti nggak tahu kan? wahyu dari Nggak tahu Allah kan? atau dari Jibril? Saya tanya. Nggak tahu kan? Wahyu turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, Kakak. Oke, berarti Al-Quran itu wahyu dari Jibril atau wahyu dari Allah? Wahyu dari Allah disampaikan oleh malaikat Jibril. Sekarang saya Paham tanya, konteks enggak? Quran itu wahyu Paham dari konteks Jibril atau nggak? dari Allah? Udah, Berarti itu gini, perkataan gini. siapa? Ini untuk menjawab pasal tadi. Bentar. Udah, ini untuk Saya tanya. menjawab. Sekarang saya tanya Kan tadi bilang, baik-baik. Dia itu siapa? Sekarang Kan? saya tanya baik-baik. Saya tanya baik-baik. Itu yang berkata, Ya, oke. katakanlah dia, itu siapa? Malaikat Jibril menyampaikan Oke. wahyu kepada Rasulullah. Yang jawab Nah, adalah oke. malaikat Jibril kan? Betul. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Yang menyampaikan, Al-Quran itu- kami menjawab. Yang menyampaikan. Iya, saya tanya. Quran itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Perkataan Allah melalui malaikat Jibril. Kamu nggak konsisten.
tadi kutanya. Al-Ikhlas ayat Berarti 1 itu kita nggak perkataan paham siapa? utusan, Jibril. nggak paham. Oke, sabar ya. Tadi kan kamu bilang itu perkataan Jibril. Saya tanya sekali lagi. Quran itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Kau bilang perkataan Allah. Jadi Jibril adalah Allah gitu? Betul lah, Bang. Bagus-bagus. Jadi Quran Gini, Kak. itu Kakak dengar, perkataan Allah atau perkataan Jibril? Begini Kak, kakak dengar. Kalau kakak kerja, pimpinan kalau menyampaikan kepada contohnya kepada wakil pimpinan bahwa kita mau kerja, sampaikan kepada karyawan yang lain. Apakah itu perkataan itu berasal dari mana? Kayak gimana? Kayak mana penyampaiannya? Kayak mana? Tulisin, sebutin penyampaiannya. Enggak, sabar, saya tanya dulu. Enggak, contohnya. Contoh penyampaian kemana? Penyampaiannya begini. Tolong beritakan bahwa saya ini mau pergi dengan para karyawan semua, besok kita ada nggak tulisannya? kerja. Tolong Jibril sampaikan ini, kan nggak ada. Jangan gitu kita. Berarti kakak ini nggak paham, nggak paham. Berarti kakak ini Pertanyaan nggak saya, paham. Al-Quran perkataan Jibril atau perkataan Allah? Al-Quran ya, kakak nggak ini saya. Al-Quran itu Jelaskan ya. perkataan Jibril Sabar, atau perkataan sabar, Allah? sabar. Saya tanya. Kakak jelaskan. Ada akal kan? Al-Quran itu perkataan Allah atau Ada akal perkataan nggak? Jibril? Ada Saya akal tanya. nggak? Bentar, ada akal nggak? Dijawab Bisa aja, pikir, kan? Bang. Dijawab aja, Bang. Enggak. Al-Quran itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Itu perkataan Allah. Oke. Kalau itu perkataan Allah, Al-Ikhlas ayat 1 itu perkataan siapa? Itu perkataan Allah melalui malaikat Jibril. Si penyatakan. Ayat 1. Bukan manusia Al-Ikhlas ayat yang 1 itu perkataan siapa? mendongeng-dongeng. Saya tanya, Al-Ikhlas ayat 1 itu perkataan siapa? Itu perkataan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Begini Kak, saya tanya Kak, kalau kakak mati yang cabut roh kakak siapa? Jadi itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Sabar Kak, saya tanya, kalau kakak mati yang mencabut roh siapa? Jadi Al-Quran itu perkataan Allah atau perkataan Sabar Kak, Jibril? kakak tanya, saya tanya dulu. Saya tanya, kalau kakak mati yang mencabut roh kakak siapa? Nggak ada yang nyabut. Tuhan. Kira singkong nyawaku. Dia malah pencabut nyawa lah. Saya kalau mati itu karena dosa-dosa makanya saya. Kak, kalau makan itu makan yang bergizi. Jadi Al-Quran perkataan Jibril atau perkataan Allah? Al-Ikhlas ayat 1 katamu perkataan Jibril. Al-Quran kau bilang perkataan Allah. Jadi yang benar yang mana? Saya tanya, coba Faldi, kalau Quran adalah perkataan Allah, Al-Ikhlas ayat 1, kenapa Allah menyebut menyebut dia adalah Allah? Siapa yang ditunjuk oleh Allah? Enggak. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah dia Allah itu satu. Saya, malaikat Jibril berbicara kepada Nabi Muhammad, "Qul huwallahu ahad." Katakan dialah Allah itu satu. Kakak paham enggak? Paham. Itu perkataan kami siapa? Islam. Dengar, Enggak, Islam itu sini perkataan kami Anda tahu dari mana? meyakini Itu perkataan Jibril. Malaikat punya tugas-tugasnya masing-masing. Ada Itu malaikat Anda yang tahu cabut dari nyawa, mana perkataan ada Jibril? malaikat yang menyampaikan wahyu. Begitu Kakak, bukan Tuhan langsung. Berarti Makanya ada Quran perkataan utusan Jibril ya? seperti mengutus kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya Isa mengatakan Berarti Quran perkataan Jibril gitu. Anda mau mengatakan Quran perkataan Jibril? Paham penyampai wahyu enggak? Paham penyampai pesan enggak? Ya sekarang saya tanya, Al-Quran Paham itu enggak? perkataan Paham siapa? kagak? Sekarang saya tanya, Ini kan Al-Quran nggak itu bisa ngelak perkataan lagi nih. Ini siapa? nggak bisa ngelak lagi. Nggak bisa ngelak lagi nih. Saya nggak perlu ngelak, saya nggak perlu ngelak. Jadi Quran Jangan- itu perkataan Allah atau perkataan Jibril? Jangan ngelak, jangan ngelak. Jangan Quran ngelak, itu Kak. perkataan siapa saya tanya? Quran itu kalam Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Berarti ada perkataan Jibril di dalam Quran. ini Saya tanya, paham bahasa, ya? berarti ada Paham bahasa, ya? perkataan Jibril di dalam Paham Quran. biasa nih. Gitu. Saya tanya Bang,
Berarti di dalam Quran ada perkataan Jibril, betul? Anda mau katakan Al-Quran itu bukan sepenuhnya perkataan Allah, tapi ada perkataan Jibril, gitu? Nah, coba dijawab dulu. Kenapa nggak konsisten, Bang? Ayo dong. Jadi selain perkataan Allah, ada perkataan Jibril juga. Gimana, Bang? Bang? Coba. Tadi Abang berkata Al-Quran perkataan Allah. Terus sekarang perkataan Jibril. Jadi sebenarnya ada dua perkataan, dua orang gitu di dalam Quranmu. Maksudnya ada dua oknum gitu yang berkata di Quran. Bang? Kakak kan bawa surat Al-Ikhlas. Berarti saya tanya, yang menyampaikan ayat Al-Quran itu siapa? Kepada Rasulullah siapa? Itu kan iman kau. Bodoh. Loh, kok bodoh? Mungkin nggak kamu menanyakan sesuatu yang tidak beriman kepada Islam seperti itu. Kamu lebih bodoh Kalau dari begitu, jangan mengutip surat Al-Ikhlas. Yang bawa surat Al-Ikhlas kan yang tadi duluan. Anda jangan jadi laki-laki cemen dong. Mengutip ayat Tadi saya tidak mengutip itu. Teman Anda si Iva yang kesini malu. Bukan saya yang mengutip. yang dongo. Ini ya, abang kan laki-laki. Anda juga dari tadi nyaksiin. Itu, Anda tadi bilang saya mau melanjutkan yang tadi. Terus sekarang tiba-tiba jangan ngutip-ngutip. Siapa yang mau ngutip? Emangnya pohon gandum dikutip? Jadi sekarang Anda mau mengakui Quran adalah perkataan Jibril? Begitu? Hah? Coba dong. Jadi sebenarnya Quran itu pernyataan siapa? Perkataan siapa? Ketawa tanda bodoh loh, Bang. Makanya makan yang bergizi, Bang. Berbeda sama kayak ini sama aja. Kan? Ini ya, Bau Anda tadi kesini udah dengan sok pintar, itu perkataan Allah. Tiba-tiba saya tanya Al-Ikhlas ayat 1, ternyata itu perkataan Jibril. Saya bisa lagi buka yang lain, ada perkataan orang lain lagi di dalam. Ada lagi perkataan orang lain di dalam selain Jibril. Mau saya tunjukkan? Udah dari situ aja, nggak usah ngarang kayak nenek. Udahan. Kalau saya bukakan satu surah lain, ya, apakah benar ini adalah perkataan Allah? Yakin? Ada nih sejenis iblis juga nih, Bang. Gimana, Bang? Ini selain Jibril, selain Allah, ada lagi nih. Iblis juga ada di sini, Bang. Gimana? Saya tunjukin lagi dalilnya. Oh, Kita cari gini. Udah ya, Anda dari kemarin aja udah sopan, tapi 2-3 hari Anda akan kelihatan nggak sopannya di sini. Saya kira Anda beda dengan Islam-Islam lain. Tiba-tiba Anda menertawakan narasi Anda yang pelin-pelan. Sebelumnya perkataan Allah, sekarang perkataan Jibril. Ada lagi nih perkataan yang lain. Gimana? Kalau gitu, diktemunya aja, Kak. Kak Nopi bisa bukakan ayat nggak, Kak Nopi? Aduh, ini banyak yang bilang udah stop. Nanti kasihan. Nggak enak juga aku udah lah, Bang. Abang nanya aja lah ke saya, Bang. Males pula aku. Udah pada panas yang di bawah ini. Begini, Kak, titik temunya aja ya kalau Kakak bilang itu perkataan Jibril.
Berarti kita cari tahu aja status malaikat Jibril ini dalam Bukan saya yang bilang itu perkataan Jibril. Anda yang bilang kok. Aku salah. Saya tanya ahli kelas ayat 1 perkataan siapa kok? Titik temunya kenapa kakak mengatakan Jibril? Lu kok Anda malah menuduh saya? Malah kau tuduh segala penyebabnya. Saya tanya yang ahli kelas ayat 1 itu perkataan siapa? Kok pula nuduh aku? Dan gimana dong? kita cari tahu aja tugasnya malaikat Jibril dalam Islam apa, Pak? Loh, gimana sih tahu? Tugasnya malaikat Jibril dalam Islam itu menyampaikan wahyu. Otomatis yang disampaikan adalah pesan kalam dari Di mana dalil Jibril mengaku namanya Jibril? Coba sama Muhammad, coba. Coba, saya mau tahu dong si Jibril ini pernah mengaku aku Jibril kepada Muhammad. Coba, ada nggak dalilnya? Boleh dong saya? Kan Anda bilang itu Jibril. Di mana dalilnya? Jibril mengaku aku Jibril kepada Muhammad. Coba. Ada bang? Oh, kalau di Lukas ada. Salam Maria. Dia mengaku dia Gabriel. Waktu ketemu sama Zakaria. Nah, ini kira-kira Jibril pernah memperkenalkan namanya Jibril nggak sama Muhammad? bentar. Saya sampaikan ya kayak tugasnya malaikat Jibril itu. Saya on cam ini, saya kasih tunjuk biar kakak paham mengenai Islam itu seperti apa. Begitu. Biar kakak jangan bilang, oh ini perkataan Jibril, perkataan Jibril. Nah, saya kasih data nih buat kakak nih. Title-nya gitu Pak, cantik banget tuh kayak gitu. Nah, Kenapa? ini, Kak, nih. Tugas utama malaikat Jibril. Membawa wahyu, menyampaikan pesan. Ini, Kak. Bang, pertanyaan saya di mana Jibril mengaku nama dia Jibril kepada Muhammad? Saya nggak nanya tugasnya. Udah apa? Udah di dari situ udah tahu kan? Udah tahu apa ya? Maksudnya udah tahu kan tugas daripada malaikat Jibril, udah tahu kan? Yang saya Jadi tanya. jangan bilang. Kenapa? Jadi kakak jangan bilang soal Susah ya. Sama aja kayak isi Iva gitu. Pertanyaan saya, di mana Jibril memperkenalkan namanya Jibril kepada Muhammad? Saya nggak nanya tugasnya. Anda yang justru nanya tugasnya Jibril ke saya. Saya nggak mempertanyakan itu. Anda sendiri yang nanya ke saya, terus saya bilang itu nggak urusan saya. Tuh gitu tadi kan Kak Nopi. Dia justru yang malah nanya kan. Anda tahu tugasnya Jibril? Ya saya nggak nanya itu. Ngapain Anda menanyakan sesuatu dan menjawab sesuatu yang saya tidak inginkan? Saya cuma mau tanya, di mana si Jibril ini memperkenalkannya dirinya Jibril kepada Muhammad? Tuh loh pertanyaan saya. Saya nanya yang nggak pernah saya tanya, kok jawab yang nggak saya tanya. Tuh loh. Saya nggak mau nanya itu, Bang. Dia nanya sama saya, dia jawab sendiri. Kan mau bajir, Bang. Ini abang tunjukin aja.
Oke, ini abang tunjukin aja gitu. Karena gitu, wih cantik banget gila. Begini Papa. Jadi saya menjawabnya itu pertanyaan tadi saja. Meluruskan yang tadi, jangan lari dulu. Nanti ada konsepnya. Meluruskan apa, Jangan keluar Bang? dulu. Abang mau meluruskan Yang apa? tadi kakak bilang, ini perkataan Allah atau perkataan surat Al-Ikhlas tadi, perkataan malaikat Jibril kan? Al-Ikhlas itu Quran bukan? Itu Quran, itu ayat. Dan Quran itu perkataan siapa? itu perkataan Allah. Berarti Al-Ikhlas ayat 1 perkataan Allah. Terima kasih, Bang. Saya bilang, Sudah mengakui. Bye-bye. Kakak lagi-lagi gitu. Aku mau SS, aku mau SS. Aku mau jadi story. Kan udah ngaku kan? Enggak, gaya tadi aku mau SS. Mana peduli lah aku sama si Fadil itu, terserah dia. Belum. Ih, belum Kak. Aduh, ada-ada aja. Lucu ya. Ikan hiu, ikan lele. Boker yuk, Le. Ayo, pengen boker aku mau Kak Novi. Astagfirullah. Ada Iva ini, woi. Aduh, Ada Iva. Coba kita lihat ya. sakit kepala Apa bisa nggak ya? Halo. Iya Kak Agatha, saya makasih. Tadi mau masuk kok diblokir gitu. Iya, udah di itu. Halo. Ini dengan siapa? Iya. Ngomong aja, coba. Ya, saya mau menggarisbawahi tadi bahwa Quran semua adalah firman Allah, termasuk jika berkata itu semua firman Allah ya. Terus katakanlah dia Allah satu, artinya dia menyuruh Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya. Melalui malaikat Jibril, katakanlah Allah dia itu satu, begitu. Jadi itu adalah firman Allah, Kak, begitu. Termasuk misalnya ya, ada kata setan berkata, itu Allah yang bercerita dan iblis menjawab, begitu, bukan iblis berfirman. Itu Kak. Itu semua adalah kata-kata dari Allah, turun selama 22 tahun bertahap, Kak. Kemudian dihafal Al-Quran oleh Muhammad, kan nggak bisa nulis. Supaya terhindar dari Quran itu dibikin oleh Muhammad, takutnya kan begitu, dikhawatirkan. Jadi Allah menjadikannya tidak bisa nulis, tapi jago menghafal, dan itu dihafalkan. Kemudian ditulis oleh sahabat di daun lontar dan sebagainya. Di museum masih ada. Gitu, di museum di Arab masih ada. Terus saya tanya aja nih, penasaran, dalil mana penyembahan Yesus? Makasih ya Kak Iva ya, udah mengkonfirmasi apa yang Anda percayai. Kami mempercayai apa yang kami imani. Itu aja sih. Bentar kakak Kami tanya. kan punya holy book. Kalian lagi nggak Yesus ya. begitu. Ya, tapi saya akan bertanya dalilnya. Karena dalam beragama itu harus ada dalil, harus ada dasarnya. Oh, Dalam surat At-Taubah juga dikatakan kalian itu dalam beramal itu harus ada dasarnya. Setelah mati kan dipertanggungjawabkan, hanya mulut yang mulut dikunci, yang berkata tangan dan kaki. Kak Novi bukakan Matius 4, Kak. Dia kan minta ayat menyembah Tuhan Allah kan. ya, Ayat Kak. Matius ayat 4 ayat berapa? Matius 4, sorry. ya, Matius 4 ayat. Pasti kasih, tapi Bu Iva kan cocoknya nggak bisa dikunci ya. Mungkin setelah mati baru mulut bisa dikunci ya. Matius 4 ayat berapa nih Kak? Itu engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, itu kata Yesus. Aduh Iva. Iva. Di padang gurun ya. Iya, Iva. Sudah nebas berapa orang, Iva? Mana Iva? Oke. Engkau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu saja, itu kata Yesus. Ayat 10 Kak, coba baca Kak. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke. Jadi di situ Yesus menyuruh
menyembah hanya kepada Tuhan Allahmu saja. Tuhan Allahmu siapa? Ya dia sendiri itu loh. Nah, jadi kalau Anda nanya, di mana dalilnya Yesus nyuruh nyembah Anda dong? Itu dia. Ya, Iva. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi lintas agama antara apologet Kristen Agatha bersama dengan Muslim. Dari diskusi ini, teman-teman kita merasa ingin seperti Agatha juga yang rasanya ingin tertawa mendengarkan akan pernyataan-pernyataan dari saudara-saudara kita yang Muslim. Secara logika, bagaimana mungkin orang Kristen mengganti-ganti akan Isa Al-Masih menjadi Yesus, Ibrahim menjadi Abraham, dan sebagainya. Oleh karena sesungguhnya Alkitab orang Kristen sudah ada terlebih dahulu daripada kitab mereka. Nah, jadi dari hal ini janganlah terkecoh, mari kita tetap bersyukur oleh karena kita sudah mengenal akan Abraham dan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru jauh sebelum adanya agama Islam. Sehingga apapun yang mereka katakan yang berusaha untuk melemahkan dan juga menekan kekristenan, hal itu tidak menjadi pengaruh yang membuat kita harus berpikir ulang, tetapi justru melalui hal ini seharusnya mereka berpikir ulang akan setiap pernyataan mereka agar mereka terlihat lebih logis dan lebih masuk akal ataupun lebih akademis. Karena itu teman-teman, mari kita terus bersyukur, mari kita terus membagikan akan kabar sukacita kepada banyak orang agar kabar sukacita itu mempengaruhi cara mereka berpikir dan bagaimana mereka akan hidup sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.